Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi pembagian polinomial. Nah, sebelum menuju ke pembagian polinomial, di sini saya akan membahas dulu mengenai pembagian bilangan. Misalkan nih saya punya 7 dibagi dengan 2. Nah, 7 dibagi dengan 2. Di sini kita menamai 7 itu sebagai bilangan yang dibagi. Jadi 7 itu adalah bilangan yang dibagi. Kemudian 2 ini dia adalah sebagai pembaginya. Nah, kalau 7 dibagi 2, hasilnya kan 3 dan sisanya 1. Bisa kita amati melalui cara pembagian bersusun atau porogabit berikut. 7 bagi 2 berarti kan 3. 3 kali 2 berarti 6. Dikurangi ya, 1. Nah, 1 ini kan sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Berarti kita sebut 1 itu sebagai sisa baginya. Kemudian 3 itu kita sebut sebagai hasil bagi. Nah, tadi kan 2 kita sebut sebagai pembagi. Oleh karena itu, di sini bisa kita tuliskan 7 itu sebagai 7 sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 1. Nah, 7 itu kan tadi adalah bilangan yang dibagi ya. Jadi, 7 tadi adalah yang dibagi. 2 itu kan tadi pembagi. Nah, 3 tadi kan adalah hasil bagi. Dan 1 tadi adalah sisa bagi. Berarti bisa kita formulasikan sebagai berikut nih. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambahkan dengan sisa bagi. Nah, kemudian di sini saya juga punya nih 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 hasilnya 6 dan sisanya 2. Juga bisa kita aplikasikan cara pembagian bersusun. 20 dibagi 3 berarti kan 6. 6 kali 3 18 dikurangi 2. Berarti tadi kan formulasinya adalah yang dibagi berarti 20 sama dengan pembaginya berarti 3. Hasil baginya 6 ditambahkan dengan sisa baginya yaitu 2. Nah, dari sini bisa saya tarik kesimpulan, jika polinom f(x) dibagi dengan gx menghasilkan hx dan sisanya sx bisa dituliskan, tadi kan yang dibagi berarti fx sama dengan pembaginya berarti gx dikalikan dengan hasil baginya berarti hx ditambahkan dengan sisa baginya berarti Sx. Nah, jadi hanya seperti itu saja cara untuk menuliskan bentuk umum pembagian polinomial. Kan sama saja seperti kita menuliskan bentuk pembagian umum dengan bilangan biasa gitu. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sebentar. Nah, di sini materi berikutnya adalah bagaimana cara untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi apabila yang dibagi itu berupa polinom. Sama seperti pembagian dengan bilangan biasa, di sini kita bisa pakai pembagian bersusun atau porogabit. Kemudian yang nomor 2, kita bisa pakai cara substitusi maupun cara Horner seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama di sini akan saya bahas dulu jika kita menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, bagaimana caranya? Diperhatikan ya. Oke, yang A di situ 2x pangkat 3 min 2x plus 1 dibagi dengan x min 2. Nah, di sini saya biasakan kalian untuk menjuluki. Di sini itu kan berarti adalah polinom yang dibagi, sementara di sini adalah pembaginya. Jadi polinom yang dibagi adalah 2x pangkat 3 min 2x plus 1, pembaginya adalah x dikurangi 2. Nah, untuk membaginya anak-anak biar lebih mudah di sini silahkan kalian lengkapi bentuknya. Di sini kan masih x pangkat 3 ya. Berarti tulis dari pangkat yang lebih tinggi, berarti 2x pangkat 3. X kuadratnya kan nggak ada, berarti plus 0x kuadrat, kemudian di situ min 2x plus 1. Setelah itu tinggal kita tulis kayak biasa, kayak pembagian dengan bilangan, yaitu 2x pangkat 3 plus 0x kuadrat min 2x ditambah 1
kita bagi dengan X dikurangi 2. Nah, cara membaginya adalah yang pertama, bagi dulu yang pangkat tertinggi anak-anak. Jadi 2X pangkat 3 bagi dengan X. Gitu. Taruh sini. 2X pangkat 3 dibagi X kan hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu taruh hasilnya di atas. Oke, kita peroleh jadinya di sini. 2X kuadrat, lalu kita kalikan masing-masing. 2X kuadrat dengan X berarti 2X pangkat 3. 2X kuadrat dengan min 2 berarti min 4X kuadrat. Lalu seperti biasa kita kurangi. Hati-hati di sini. 0 dikurangi min 4 hasilnya kan plus ya. 0 plus 4 berarti 4X kuadrat. Min 2X-nya turun, satunya juga turun. Kemudian sama seperti tadi kita bagi yang pangkat tertingginya, yaitu 4X kuadrat dibagi X hasilnya kan 4X. Tandanya kan plus ya. Berarti di situ plus 4X. 4 kali 2 berarti 4X kali X berarti 4X kuadrat. 4X kali min 2 berarti min 8X. Kemudian kita kurangi lagi. Min 2X min 8X berarti kan jadinya min 2X plus 8X berarti 6X. Ditambah satunya turun. Nah, kemudian kita bagi lagi di sini. 6X kamu bagi dengan X hasilnya kan 6. Kan plus juga loh. Berarti di sini plus 6 kalikan 6 kali X berarti 6X. 6 kali min 2 berarti min 12. Kemudian kita kurangi lagi. 1 dikurangi min 12 kan hasilnya adalah 13. Nah, 13 ini kan sudah tidak bisa lagi dibagi dengan X. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan X, kita sebut 13 ini sebagai sisa bagi. Kemudian hasil baginya adalah yang di atas ini, yaitu 2X kuadrat plus 4X ditambah 6. Berikutnya saya lanjutkan ke soal yang nomor B. Oke. Yang B di sini 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X min 12 sudah lengkap ya. Yang dibagi sudah ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kemudian yang nggak ada X-nya. Nah, sementara yang ini, yang 2X min 1, dia berfungsi sebagai pembaginya. Sama seperti tadi, kita tulis 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X dikurangi 12. Kita bagi dengan 2X dikurangi 1. Oke, the first step kita bagi yang pangkat tertinggi dulu, yaitu 2X pangkat 3 dibagi 2X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kita tulis di atas sini, X kuadrat kalikan 2X berarti 2X pangkat 3, X kuadrat kalikan min 1 berarti min X kuadrat, dikurangi ya. Berarti di sini min 8X kuadrat plus 12X min 12, lalu kita bagi lagi. Min 8X kuadrat dibagi dengan 2X, hasilnya kan adalah min 4X. Berarti di sini dikurangi 4X, berarti 4X kalikan 2, berarti min 8X kuadrat. Min 4X kali min 1 berarti plus 4X, kita kurangi lagi. 12X kurangi 4X berarti 8X dikurangi 12. Nah, kemudian kita bagi. 8. Kita bagi 8X dibagi 2X hasilnya adalah 4, tandanya plus ya. Berarti di sini adalah ditambah 4, 4 kali 2X berarti 8X, 4 kali min 1 berarti min 4, kita kurangi, jadinya kan min 8. Nah, min 8 kan sudah tidak bisa lagi dibagi dengan si 2X nih. Jadinya kita sebut min 8 ini sebagai sisa bagi. Kemudian hasil baginya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Nah, berikutnya di sini saya minta kalian untuk memperhatikan. Nah, di sini. Bentar.
Di sini tolong kalian perhatikan mengenai kalau di pembagian biasa kan kita menyebut menyebut ini sebagai sisa apabila dia sudah tidak bisa lagi dibagi dengan si pembagi, atau kita menyebut ini sisa jika dia kurang dari pembaginya gitu. Nah, di polinomial kita melihat derajatnya anak-anak. Jadi bisa kita tulis di sini misalkan kita amati nih derajat sisa baginya. Derajat sisa bagi, oke, dengan derajat pembagi. Oke, di situ sisa baginya tadi kan adalah min 8 ya, di sini sisa baginya. Nah, kemudian pembaginya di situ adalah 2x dikurangi 1. Nah, kalau 2x dikurangi 1 derajatnya, derajat kemarin kan adalah pangkat tertingginya variabel ya. Di sini kan variabelnya kan x pangkat tertingginya adalah 1. Berarti derajat pembaginya adalah 1. Kemudian di sini yang min 8 berapa? Derajat pembaginya. Nah, untuk mencarinya bisa kalian tulis nih, min 8 itu sebagai min 8 dikali 1. Nah, 1 itu kan bisa kalian ubah jadi x pangkat 0. Karena semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Gitu. Berarti kan pangkatnya x kan di situ adalah 0. Berarti derajatnya si sisa bagi itu adalah 0. Nah, di sini kalau kalian amati 0 sama 1 tandanya kan adalah kurang dari. Berarti untuk polinomial, derajat sisa bagi itu kurang dari derajat pembagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya, soal yang C sekarang. Nah, di sini soal yang C adalah x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 16x plus 6. Nah, di sini saya berikan dulu nama. Ini kan berarti adalah yang dibagi. Nah, x kuadrat min 2x dikurangi 3, dia adalah sebagai pembagi. Nah, kita bagi. Itu kan udah lengkap ya, yang dibagi ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sama yang nggak ada x-nya. Jadi langsung bisa kita tulis di sini. X pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 16x plus 6. Kita bagi dengan x kuadrat min 2x dikurangi 3 sama seperti tadi. Kita bagi dulu. X pangkat 4 dibagi x kuadrat hasilnya kan adalah x kuadrat. Berarti kita peroleh di sini x kuadrat dikalikan x kuadrat x pangkat 4 terus x kuadrat kalikan min 2x berarti min 2x pangkat 3, x kuadrat kali min 3 berarti min 3x kuadrat. Kita kurangi hasilnya nanti min 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 16x plus 6. Lalu kita bagi min 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat hasilnya adalah min 2x. Jadinya kita tulis di sini min 2x lalu kita kalikan hasilnya min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x lalu kita kurangi. Hasilnya min 3x kuadrat plus 10x plus 6, lalu kita bagi lagi. Min 3x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya kan adalah negatif 3. Berarti di sini dikurangi 3, lalu kita kalikan jadinya min 3x kuadrat plus 6x plus 9, lalu kita kurangi. 10x dikurangi 6x berarti 4x, 6 dikurangi 9 berarti min 3. Nah, perhatikan di sini ya. Derajat sisa baginya kan 1. Derajat pembaginya adalah 2. Karena derajat sisa bagi sudah kurang dari derajat pembaginya, maka kita sebut 4x dikurangi 3 ini sebagai sisa bagi.
Kemudian X kuadrat min 2X min 3 itu kita sebut sebagai hasil bagi. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke soal yang do. Nah, di sini soal yang D. 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus 3x plus 1 itu adalah yang dibagi dan sudah lengkap. Ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sama yang nggak ada pangkatnya. Kemudian dibagi dengan 2x kuadrat plus x min 1 ini berfungsi sebagai pembagi. Nah, jadinya 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 kita bagi dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1 berarti kayak tadi ya, berarti 2x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat hasilnya adalah x. Berarti ini x dikalikan berarti 2x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi x dikurangi kita peroleh 2x kuadrat plus 4x plus 1. Lalu kita bagi lagi. 2x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat hasilnya adalah 1. Plus ya. Jadinya kita kalikan 1 berarti 2x kuadrat plus x dikurangi 1 lalu kita kurangi. Berarti 3x plus 2. Nah, derajatnya si sisa bagikan sudah 1. Derajat yang pembaginya adalah 2. Berarti kan sudah kurang dari ya. Oleh karena itu kita sebut 3x plus 2 ini sebagai sisa bagi. Kemudian hasil baginya adalah x ditambah 1. Nah, jadi hanya seperti itu cara untuk membagi menggunakan pembagian bersusun. Kan prinsipnya hampir sama ya apabila dengan kita membagi bilangan biasa. Gitu. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan ke cara substitusi dan Horner, di sini Bapak mau mereview dulu mengenai cara memfaktorkan fungsi kuadrat. Oke, sebentar. Oke, nah di sini cara memfaktorkan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu kan adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari si x, dan c adalah konstanta. Yang pertama di sini, jika a sama dengan 1. Jika a sama dengan 1 kan bentuknya menjadi x kuadrat ya. Contohnya di sini x kuadrat plus 3x plus 2, kemudian x kuadrat plus 3x min 10. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama kan, kita tulis lagi x kuadrat plus, bentar. Di yang pertama adalah x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, caranya adalah pertama kamu ambil si C-nya atau ambil konstantanya. Konstantanya kan 2 di sini. Dikali itu sama dengan 2. Nah, kalau dijumlah harus sama dengan yang B, yaitu 3. Jadi kamu cari dua bilangan. Kalau dia dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Kemudian kita buat kurung-kurung gini. X kuadrat berarti kan X kali X. Nah, berapa bilangan kalau dikali 2, kalau ditambah 3, kan ketemunya 1 sama 2. Tandanya sama-sama plus. Itu. Kemudian yang kedua adalah X kuadrat plus 3X dikurangi 10. Sama, kita tulis lagi soalnya. X kuadrat plus 3X dikurangi 10. Nah, sekarang sama kayak tadi. Kalau dikalikan, ini ya. Kalau dikalikan hasilnya yang C. C-nya bukan 10, tapi negatif 10. Kemudian, kalau ditambahkan sama dengan yang B. Yang B-nya kan adalah 3. Berarti kalau dia ditambahkan, hasilnya harus sama dengan 3. Kemudian, sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Berarti
ini X, kemudian berapa kali berapa min 10 kalau ditambahkan 3. Kan ketemunya adalah 2 kali 5. Minusnya itu di 2, 5-nya positif karena min 2 kali 5 itu min 10, min 2 tambah 5 itu adalah 3. Kemudian yang kedua di sini, kalau A-nya lebih dari 1, berarti yang di depannya X kuadrat itu lebih dari 1. Contohnya adalah 2X kuadrat, berarti kan A-nya 2 ya, kan lebih dari 1. Contoh yang kedua adalah A-nya sama dengan 3, yaitu 3X kuadrat plus bla 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 itu. Nah, caranya pertama tulis lagi. Berarti 2X kuadrat plus 7X dikurangi 4. Nah, kalau tadi kan kalian mengambil yang C ya. Nah, sekarang kalian ambil yang A, yaitu yang A yang depan dengan yang C, kalian kalikan. Berarti nanti kalau dia dikalikan harus sama dengan 2 kali min 4 berarti min 8. Nah, kalau dijumlahkan anak-anak tetap ambil yang B. Nah, jadi kalau ditambahkan tetap ambil yang B, yaitu kalau ditambahkan hasilnya harus sama dengan 7. Kemudian di situ kan yang dimintakan 2X kuadrat. Berarti di sini nanti itu kita masangnya adalah 2X kali 2X. Kemudian cari dua bilangan kalau dikalikan min 8 kalau ditambahkan 7. Berapa kali berapa sama dengan min 8? Kan 8 sama 1. Nah, minusnya adalah di satunya. 8-nya plus karena 8 kali min 1 min 8. 8 tambah min 1 hasilnya adalah 7. Tetapi di sini perhatikan anak-anak. 2X kali 2X hasilnya kan adalah 4X kuadrat. Sementara yang diminta adalah 2X kuadrat. Berarti 4X kuadrat biar jadi 2X kuadrat kan harus dibagi dengan 2. Nah, atau gini, segampangannya 2-nya untuk sebagai pembaginya nanti kamu ambil yang di sini, diminta di soal. Nah, gitu. Di sini, yang maksudnya adalah mengambil nilai A-nya. Itu sebagai pembaginya, gitu. Di sini kan dikalikan ya. Nah, kalau dikalikan kan kita nyoret 2-nya kan ke salah satu. Bisa ke 2X plus 8, bisa ke 2X dikurangi 1. Yang enak kita nyoretnya ke 2X plus 8. Kenapa? Karena di 2X plus 8 di sini kan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan nyoretnya harus ke dua-duanya. Berarti di sini maksudnya adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 8 juga kamu bagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Jadi kita peroleh 1X plus 4 atau X plus 4 kemudian dikalikan sama 2X dikurangi 1. Kemudian yang ke soal nomor 2 adalah itu 3X kuadrat plus 7X dikurangi 6. Oke, yang pertama adalah kalikan juga antara A sama C-nya yaitu 3 sama negatif 6. Kalau dikali berarti kan harus sama dengan negatif 18. Nah, kalau dijumlah dia harus sama dengan yang B. Jadi kalau ditambah harus sama dengan 7. Nah, karena mintanya di situ 3X kuadrat, berarti nanti jadinya adalah 3X, kemudian 3X. Berapa kali berapa min 18 kan 9 kali 2. Kalau dijumlahkan biar 7, berarti kan 2-nya negatif, 9-nya positif. Kemudian dibagi dengan 3 ya, karena A-nya kan sama dengan 3. Kemudian yang bisa kita bagi kan yang ini ya, yang 3X plus 9 ya. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3, 3. Kita peroleh. Kita peroleh X ditambah 3 dikalikan 3X dikurangi 2. Nah, bentuk terakhir di sini adalah ini. Jika B-nya sama dengan 0, kalau B-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya kan nggak ada ya. Karena kan kalau B-nya 0 kan 0X. Berarti X-nya nggak ada. Kemudian C-nya di sini harus negatif. Contohnya, yang pertama X kuadrat dikurangi 9. Di situ kan nggak ada X-nya ya. Dan C-nya negatif 9. Cara memfaktorkan bentuk seperti itu adalah yang pertama,
buat kurung-kurung gini, kemudian X kuadrat kan, berarti kan X dikali X. Kemudian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 9, dan bilangan itu harus sama. Berarti kan 3 kali 3, satunya pasang plus, satunya pasang minus. Kemudian yang sebelah sini, X kuadrat min 4 berarti X kali X, berapa kali berapa sama dengan 4, berarti kan 2 kali 2, satunya plus, satunya minus. Kemudian di sini 4X kuadrat berarti 2X kali 2X, berapa kali berapa sama dengan 36, berarti 6 sama 6, satunya plus, satunya minus. Yang terakhir adalah 16X kuadrat, berarti 4X kali 4X. Berapa kali berapa sama dengan 4, berarti 2 kali 2, yang satu plus, yang satu minus. Jadi hanya seperti itu saja cara memfaktorkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya di sini kalau kita pakai cara substitusi dan cara Horner. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah kalau kamu memakai cara substitusi, di sini hanya bisa dipakai untuk mencari sisa bagi. Tetapi kalau Horner ini bisa digunakan untuk mencari kedua-duanya, yaitu bisa digunakan untuk mencari hasil bagi, bisa juga digunakan untuk mencari sisa bagi. Nah, tapi cara substitusi ini juga penting ya, terutama di soal yang nanti dia hanya meminta untuk mencari sisa bagi. Oke, langkahnya adalah yang pertama, pembaginya itu disama dengankan 0. Lalu kita cari nilai X-nya. Langkah kedua, kalau kita pakai cara substitusi, yaitu tadi kan substitusi hanya mencari sisa bagi, yaitu kamu masukkan X yang kamu temukan di nomor 1 ke fungsi yang dibagi. Kalau cara Horner nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, saya ambil contoh yang sama, nanti kamu bisa membandingkan apakah hasilnya sama kalau kita pakai cara pembagian bersusun dengan kalau kita pakai cara substitusi atau Horner. Jadi yang nomor A, di situ adalah fx-nya 2x pangkat 3 min 2x plus 1 dibagi dengan gx-nya. Nah, di sini berarti kayak tadi ya, 2x pangkat 3 bla 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 itu sebagai yang dibagi. Kemudian pembaginya adalah x dikurangi 2. Nah, jadinya kalau kita mau pakai, langkah yang pertama adalah pembaginya kita sama dengankan 0. Jadi pembaginya disama dengankan 0. Di situ pembaginya itu kan adalah x dikurangi 2 ya. Berarti kita sama dengankan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan 2. Oke. Langkah yang kedua, misalkan nih di sini Bapak mau pakai dulu yang cara substitusi. Nah, ingat ya, tadi kalau kita mau pakai cara yang substitusi, kan kita masukkan X ke fungsi yang dibagi. Nah, fungsi yang dibagi tadi kan adalah 2X pangkat 3 min 2X plus 1. Kita masukkan X-nya kan 2. 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 plus 1, langsung ya. 16 dikurangi 4 tambah 1, berarti hasilnya adalah 13. Nah, 13 inilah yang kita sebut tadi sebagai sisa bagi. Kemudian sekarang kalau kita mau pakai cara yang kedua, yaitu kita pakai Horner. Nah, kalau kita mau pakai Horner, di sini kita tulis dulu fungsi yang dibagi. Fungsi yang dibagi kita lengkapkan. Kalau Horner kan harus dari yang pangkat lebih tinggi, kemudian juga lengkap ya. Berarti 2x pangkat 3 plus 0x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Lalu tulis hanya angkanya saja, berarti 2, 0, min 2, 1. Kita buat seperti ini. Nah, 2-nya, X-nya itu adalah ngambil yang ini ya, berarti 2. Turun, 2 kali 2, 4. Tambahkan, 0 tambah 4, 4. 4 kali 2, 8. Min 2 tambah 8, 6. 6 kali 2, 12. 1 tambah 12, 13. Nah, sisa baginya kalau kita pakai Horner adalah yang di sini.
Ini sisa bagi. Kemudian, nah di sini anak-anak ini kita sebut dulu sebagai H besar X. Cara nulisnya adalah gini. 6 ini berarti konstanta yang nggak ada X-nya. 4 adalah koefisien dari X pangkat 1. 2 adalah koefisien dari X pangkat 2. Jadi urut. Dari yang nggak ada X-nya, kemudian X pangkat 1, kemudian X pangkat 2. Jadinya kita peroleh H besar X-nya berarti 2x kuadrat plus 4x ditambah 6. Oke, maaf ya, di sini saya agak kelupaan sedikit, bentar-bentar. Di sini yang pertama kita bagi dulu nanti menjadi dua kasus, yaitu kasus yang pertama ini jika pembaginya berbentuk AX plus B. A itu kan berarti adalah koefisien dari X ya. Kita lihat pembaginya di sini, ini kan bentuknya adalah AX plus B, di mana A-nya itu kan tadi koefisiensi X. A-nya sama dengan 1, karena di depannya X kan adalah 1. Nah, di sini anak-anak cara mencari hasil baginya adalah hasil baginya itu kita pakai huruf kecil. Hanya berarti H kecil X rumusnya adalah H besar X kita bagi dengan A. Itu. Jadi A-nya tadi kita peroleh dari pembaginya ya. Oke, saya berikan kotak dulu untuk rumus hasil baginya. Jadi kita peroleh H besar X-nya tadi kan adalah 2x kuadrat plus 4x plus 6. A-nya tadi kan ketemunya adalah 1. 2x kuadrat plus 4x plus 6 kalau kita bagi 1, hasilnya kan juga tetap ya. 2x kuadrat plus 4x plus 6. Jadi kita peroleh hasil baginya adalah 2x kuadrat plus 4x plus 6. Sisa baginya adalah 13. Nanti silakan di-compare atau dibandingkan dengan kalau kita pakai cara pembagian bersusun. Oke, kemudian soal yang berikutnya. Nah, di sini soal yang B. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 2x min 12. Itu tadi sebagai fungsi yang dibagi ya. Kemudian 2x min 1 tadi dia berfungsi sebagai pembagi. Nah, yang pertama sama seperti tadi ya. Kita sama dengankan 0 dulu si pembaginya. Jadi angka yang nomor 1 adalah pembaginya kita sama dengankan 0. Tulis pembaginya di situ kan. Oh ya, kita cari A-nya dulu karena A tadi kan dia berperan dalam mencari hasil bagi ya. A-nya kan di sini berarti sama dengan 2 ya. Oke, lalu kita balik lagi ke pembagi. Pembagi tadi kan 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti 2x-nya sama dengan 1, x-nya ketemu setengah. Nah, untuk cara substitusi saya lewati saja. Jadi langsung saja di sini kita pakai Horner. Oke, kita pakai Horner. Nah, di situ kan pembaginya sudah lengkap tuh. Sudah ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sama nggak ada pangkatnya. Bisa langsung berarti saya tulis di sini saja ya. 2 min 9, 12 min 12. Lalu X-nya di situ kan adalah setengah ya. Lalu 2-nya turun, 2 kali setengah berarti 1. Min 9 tambah 1 berarti min 8. Min 8 kali setengah berarti min 4. 12 tambah min 4 berarti 8. 8 kali setengah berarti 4, min 12 tambah 4 berarti min 8. Nah, min 8 itu sebagai sisa bagi. Kemudian di sini adalah H besar X tadi ya. H besar X-nya berarti sama dengan 2x pangkat 3. Kok 2x pangkat 3, sorry. 2x kuadrat min 8x ditambah 8. Tuh. Kemudian hasil baginya tadi kan kita pakai simbolnya H kecil X ya. H kecil X tadi rumusnya adalah H besar X dibagi dengan A. Nah, H besar X-nya di situ kan adalah
2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 8. A-nya itu adalah tadi 2. Nah, ingat kalau pembagian yang ada pengurangan sama penjumlahan kan dibagi masing-masing. Jadi hasilnya x kuadrat min 4x plus 4. Jadi kita peroleh hasil baginya x kuadrat min 4x plus 4. Sisa baginya adalah min 8. Oke, kemudian ke soal yang berikutnya. Nah, ke soal yang C. Soal yang C di sini anak-anak, pembaginya adalah bentuk fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau tadi A-nya tadi kan adalah yang sebelumnya, kalau bentuk pembaginya ax plus b, A-nya tadi kan adalah koefisien dari si X. Nah, kalau pembaginya berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, berarti koefisiennya, berarti A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Itu. Di soalnya di sini, ini berarti yang dibagi, pembaginya adalah yang ini. Nah, di pembaginya kan kita bisa melihat ya nilai A-nya, ini nilai A-nya. A-nya sama dengan 1. Kemudian sama seperti tadi, langkah yang pertama adalah kita sama dengankan 0 dulu si pembagi. Jadi, pembaginya harus sama dengan 0. Gitu. Di situ kan pembaginya adalah x kuadrat min 2x dikurangi 3. Itu jadi pembaginya bentuknya adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, langkah pertama anak-anak, langkah pertama adalah kita faktorkan dulu nih. Oke, tadi disama dengankan 0 dulu ya. Kita faktorkan dulu bentuk ini untuk mencari x-nya. Berarti kan x, sini 1, sini 3, minusnya kan di 3. Itu. Nah, kemudian di situ kan ada dua pembagi ya jadinya. Ada dua pembagi yaitu x plus 1 sama x min 3. Nah, oke, karena ada dua pembagi, kita butuhnya cuma pakai salah satu saja, x plus 1 atau x min 3. Nah, oke, di sini bisa kita juluki P1, pembagi 1. Di sini kita juluki sebagai pembagi 2. Nah, ada catatan penting nah di sini anak-anak. Diperhatikan. Catatan pentingnya adalah di sini P1 atau pembagi 1 harus dipilih. Pembagi 1 dipilih. Aduh, bentar. Dipilih yang berbentuk X ditambah sesuatu. Artinya X ditambah sesuatu adalah di sini koefisien dari X adalah 1. Kemudian X tambah sesuatu. Nah, di sini kan yang pertama kan ada dua pembagi ya. Pembaginya kan X plus 1. Berarti kan di sini kan sudah memenuhi syarat X plus A ya. Karena koefisiennya adalah 1. Kemudian X min 3 sebenarnya juga memenuhi. Karena kan X min 3 artinya kan X ditambah dengan negatif 3. Nah, jadi bisa pilih nih. Bisa P1-nya X plus 1 atau P2-nya X min 3. Bebas, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi kan disama dengankan 0 ya. Jadi kita peroleh X-nya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, kalau untuk yang seperti ini anak-anak, kalau dia pembaginya bentuknya fungsi kuadrat dan di sini bisa difaktorkan, nah, kita langsung saja pakai Horner. Gitu, biar lebih mudah. Nah, kita pakai Horner. Nah, di situ kan yang dibagi sudah lengkap ya. Yang dibagi, saya tulis dulu, itu kan tadi X pangkat 4, min 4X pangkat 3, min 2X kuadrat, plus 16X plus 6. Kan udah ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sama yang nggak ada X-nya. Kita tulis bilangannya.
Berarti kan 1, min 4, min 2, 16 sama 6. Nah, di sini untuk X-nya kita ambil yang pertama dulu, kan tadi kita pakai P1-nya adalah X plus 1. Berarti kita pakai X-nya yang negatif 1. Lalu kayak tadi ya, langsung saja 1 turun, jadi 1 kali min 1 min 1, min 4 tambah min 1 min 5, min 5 kali min 1 berarti 5, min 2 tambah 5 berarti 3, 3 kali min 1 berarti min 3, ini 13, 13 kali min 1 min 13, min 13 kalau dijumlahkan kan hasilnya negatif 7. Lalu, nah lagi, sekarang kita pakai yang X sama dengan 3. Berarti 1 kali 3, 3, min 5 tambah 3, min 2, min 2 kali 3, min 6, 3 tambah min 6 itu hasilnya adalah min 3, min 3 kali 3 berarti min 9, kemudian 13 ditambah min 9 hasilnya adalah 4. Nah, yang pertama kita cari dulu hasil baginya. Untuk hasil bagi kita ambil H besar X-nya yang ini ya anak-anak, yang paling terakhir ini. H besar X sama dengan berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Hasil baginya rumusnya sama kok, seperti yang tadi. Hasil bagi kan kita pakai tadi H kecil X ya, sama dengan H besar X dibagi dengan A. Nah, H besar X-nya disitu kan adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, A-nya adalah 1. Berarti kan tetap ya, hasil baginya kita peroleh X kuadrat min 2X dikurangi 3. Nah, untuk mencari sisa bagi anak-anak di sini, min 7 tadi kita namai S1, sisa 1. 4 kita namai S2. Rumusnya saya taruh di atas ini ya. Nah, rumusnya sisa bagi kalau bentuk pembaginya kayak bentuk kuadrat gitu adalah S2 kalikan P1 ditambah S1. Gitu. Di ini rumusnya. Berarti kita masukkan S2-nya. S2-nya itu kan 4. P1-nya tadi kan adalah X plus 1. S1-nya adalah negatif 7. Berarti 4X plus 4 dikurangi 7. Sisa baginya ketemu 4X dikurangi 3. Gitu. Jadi untuk sisa bagi memang kita pakai rumusnya ini S2 kali P1 ditambah S1. Oke, berikutnya sekarang soal terakhir. Nah, soal yang D, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3x plus 1, di sini berarti yang dibagi adalah 2x pangkat 3, bla 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 itu, pembaginya ini. Nah, di situ kan kita peroleh ya di sini ya, A-nya sama dengan 2. Oke, sama kayak tadi, jadi langkah yang pertama adalah pembaginya sama dengan 0. Nah, pembaginya disatukan bentuknya 2x kuadrat plus x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti tadi. Langsung ya, saya ketemunya adalah 2x min 1 kali x plus 1. Di 2x dikurangi 1 kali x tambah 1. Kalau nggak percaya nanti silahkan dicoba sendiri. Atau kamu bisa cek dengan kamu kalikan, nanti hasilnya akan 2x kuadrat plus x dikurangi 1. Nah, di sini anak-anak kita putuskan nih yang mana P1, yang mana P2. P1, ingat tadi kan syaratnya, ingat ya, syarat P1 tadi harus berbentuk X ditambah sesuatu, artinya koefisiennya dari X itu adalah 1. Nah, di sini yang koefisiennya X sama dengan 1 kan adalah X plus 1, berarti ini sebagai P1 gitu. Jadinya setelah kita menemukan P1, berarti sama dengan 0 ya, X-nya setengah.
X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Gitu. Kemudian langkah yang kedua, kita pakai Horner. Nah, kita pakai Horner, jadinya karena yang dibagi sudah lengkap, jadi langsung kita tulis 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1. Kemudian di sini yang pertama kita pakai X-nya adalah min 1 karena X plus 1 tadi kan sebagai pembagi 1 ya. Jadi di sini kita pakai min 1, lalu 2, 2 kali min 1, min 2, 3 tambah min 2, 1, 1 kali min 1, min 1, 3 tambah min 1, 2, 2 kali min 1, min 2, hasilnya adalah min 1. Gitu. Kemudian sekarang kita bagi lagi dengan setengah ya, habis itu. Berarti 2-nya turun, 2. 2 kali setengah hasilnya adalah 1, 1 per 1, 2. 2 kali setengah, 1. Berarti ini ketemunya adalah 3. Nah, di sini sama kayak tadi. H besar X-nya adalah yang ini. H besar X-nya kan berarti ini kan yang nggak ada X-nya. Ini kan yang X pangkat 1. Berarti 2X plus 2. Hasil baginya adalah H kecil X sama dengan H besar X dibagi A. Berarti H besar X-nya kan 2X plus 2 dibagi A-nya 2. Berarti kita peroleh hasil baginya adalah X ditambah 1. Kemudian di sini ini ada S1, ini ada S2. Nah, tadi sisa bagi kan rumusnya adalah S2 kali P1 ditambah S1. Tinggal kita masukkan saja. S2-nya sama dengan 3, P1-nya tadi kan X plus 1, S1-nya adalah min 1, berarti 3X plus 3 dikurangi 1, ketemunya adalah 3X ditambah 2. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau misalkan nih, saya mau pakai 2X min 1 sebagai P1, apakah bisa? Bisa, jawabannya bisa, tetapi harus kita modifikasi dulu. Ini cara memodifikasinya. Jadi, langsung ya, tadi kan 2X min 1 kali X plus 1. Nah, kalau misalkan kalian memaksakan untuk memakai yang 2X min 1, misalkan nih mau tahu, caranya gampang nih. Di depannya X kan 2. Sementara kalau P1 tadi kan di depannya X harus 1. Ya 2-nya kita faktorkan atau kita keluarkan. Jadinya 2, ben tadi 2X kan berarti dikali X. Min 2 kali apa ben 1. Berarti kan setengah. Kalau kamu kalikan kan bener. 2 kali X 2X, 2 kali min setengah kan min 1. Mudah. Berarti nanti P1-nya adalah ini. Ini P1. Nah, terus kayak tadi langkahnya sama. X min setengah sama dengan 0, berarti X-nya setengah. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Oleh karena itu, kita pakai Horner ya langsungan. Jadi, 2, 3, 3, 1. Kemudian di sini, aduh bentar. Di sini kemudian pakai setengah ya, karena kan setengah tadi kan yang sebagai P1-nya, yang X min setengah tadi, berarti ini setengah. 2 kali setengah itu 1, 3 tambah 1 itu 4, 4 kali setengah itu 2, 3 tambah 2 itu 5, 5 kali setengah itu 5 per 2, 1 tambah 5 per 2 itu adalah 7 per 2. Kemudian yang terakhir di sini kita pakai min 1. Bentar. Sebentar. Oke, kemudian kita pakai min 1. Berarti 2. 2 kali min 1 berarti min 2. 4 tambah min 2 berarti 2. 2 kali min 1 berarti min 2.
3. Nah, untuk hasil baginya pasti sama ya, karena kan sama-sama di sini. 22 sini sama ya. Kemudian sekarang kita cari sisa baginya. Berarti ini kan S1, S1, yang 3 ini, mana kurva saya? Bentar. Yang 3 ini dia sebagai S2. Nah, sisa bagi tadi kan rumusnya adalah S2 kali P1 ditambah S1. Nah, S2-nya di situ kan 3 ya. Nah, P1-nya itu kan X dikurangi setengah tadi. S1-nya adalah 7/2. Berarti 3X dikurangi 3/2 ditambah 7/2 hasilnya kan 3X ditambah 4/2 atau bentar. Atau kita peroleh sisa baginya adalah sama ya. 3X plus 2 sama seperti yang tadi, sama-sama 3X plus 2. Jadi bebas untuk mau memakai yang mana saja sebagai P1-nya. Asalkan nanti koefisien dari X-nya untuk P1-nya harus sama dengan 1. Oke, ya mungkin cukup sekian video yang pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari ya, dan nanti akan saya berikan PDF-nya gitu. Tapi tetap harus ditonton videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Stay safe everyone.